Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Muhammad Abdul Goni selaku dosen pengampu mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah dan teman-teman akuntansi lokal 1 yang saya banggakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Davila Kodari dengan NIM 18631028. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai dua materi yang telah kita pelajari kemarin, di mana materi yang saya akan jelaskan yaitu mengenai persamaan dan perbedaan antara akuntansi lembaga keuangan syariah dengan akuntansi umum. Dan materi yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai akuntansi untuk istisna dan PSAK syariah nomor 104. Di mana video ini saya buat untuk memenuhi tugas akhir ujian akhir semester mata kuliah Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah. Baiklah teman-teman sekalian, langsung saja saya akan menjelaskan mengenai materi yang saya akan jelaskan tadi yang setelah saya sebutkan. Sebelum saya menjelaskan, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman sekalian untuk tetap stay tune dan simak dengan baik video saya. Baiklah, sebelum saya menjelaskan mengenai apa itu persamaan dan perbedaan antara akuntansi lembaga keuangan syariah dengan akuntansi umum dan akuntansi untuk istisna dan PSAK syariah nomor 104, saya ingin sedikit memberi pemahaman kepada kalian semuanya apa yang dimaksud dengan akuntansi syariah. Secara etimologi, akuntansi berasal dari kata bahasa Inggris yaitu accounting, di mana dalam bahasa Arab itu disebut dengan muhasabah, di mana berasal dari kata hasabah, hasibah, muhasabah, atau hisban yang berarti menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisap, di mana menghitung secara seksama atau secara teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu. Kata hisab sendiri banyak ditemukan di dalam Al-Quran, di mana pengertiannya hampir sama, yaitu berujung pada jumlah atau angka, seperti di dalam firman Allah, Quran Surah Al-Isra ayat 12 dan Quran Surah Al-Tolak ayat 8. Dan secara terminologi, akuntansi syariah merupakan suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungan yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syariah, yaitu tidak mengandung kezaliman, gharar, riba, dan tidak mengandung barang yang diharamkan dan membahayakan. Baiklah teman-teman sekalian, selanjutnya saya akan menjelaskan apa saja persamaan dari akuntansi lembaga keuangan syariah dengan akuntansi umum. Jadi, persamaan kaidah akuntansi syariah dengan akuntansi konvensional ini terletak pada beberapa hal. Yang pertama itu ada prinsip pemisahan jaminan keuangan dengan prinsip unit ekonomi. Yang kedua, prinsip penahunan dengan prinsip periode waktu atau tahunan pembukuan keuangan. Ketiga, itu ada prinsip pembukuan langsung dengan pencatatan bertanggal. Kemudian, prinsip kesaksian dalam pembukuan dengan prinsip penentuan barang. Kemudian yang kelima ada prinsip perbandingan dengan prinsip perbandingan income dengan cost, dan yang terakhir itu ada prinsip kontinuitas dengan kesinambungan perusahaan. Kemudian teman-teman, perbedaan antara akuntansi lembaga keuangan syariah dengan akuntansi umum ini juga ada beberapa yang akan saya jabarkan. Antara lain itu, para ahli akuntansi modern berbeda pendapat dalam menentukan nilai dan barang untuk melindungi barang modal pokok, sementara tidak jelasnya dan belum ditentukannya apa yang dimaksud dengan modal pokok. Sementara Islam memakai konsep penilaian berdasarkan nilai tukar yang berlaku pada tujuan melindungi modal pokok dari segi kemampuan produksi di masa nanti. Kemudian dalam akuntansi konvensional, modal terbagi menjadi dua kategori, yaitu modal tetap dan modal yang beredar. Sedangkan dalam Islam berupa barang atau stok. Selanjutnya disebut dengan barang milik dan barang dagang. Yang ketiga itu, Islam menilai uang seperti emas, perak, dan barang yang lainnya sama, hanya sebagai perantara untuk pengukuran dan penentuan nilai tukar. Yang keempat,
Akuntansi konvensional mempraktikkan adanya teori percadangan dan ketelitian diri menanggung semua kerugian dalam perhitungan, serta mengesampingkan laba yang bersifat mungkin. Sedangkan Islam memperhatikan itu dengan penentuan nilai atau harga berdasarkan harga nilai tukar yang berlaku, serta membentuk cadangan untuk memungkinkan bahaya dan resiko. Nah, jadi itulah tadi teman-teman apa saja persamaan dan perbedaan antara akuntansi lembaga keuangan syariah dengan akuntansi umum. Selanjutnya saya akan menjelaskan akuntansi untuk istisna dan PSAK syariah nomor 104. Baiklah teman-teman sekalian, istisna secara etimologi merupakan masdar dari istina asy-syai, yang artinya meminta membuat sesuatu, yakni meminta kepada seseorang pembuat untuk mengerjakan sesuatu berdasarkan pesanan. Sedangkan secara terminologi, istisna itu berarti transaksi terhadap barang dagangan dalam tanggungan yang disyaratkan untuk mengerjakannya. Objek transaksinya adalah barang yang harus dikerjakan dan pekerjaan pembuatan barang pesanan tersebut. Istisna menurut PSAK 104 yaitu akad jual beli dalam bentuk pesanan pembuatan barang tertentu dengan kriteria dan persyaratan penjual syai. Kemudian juga ada istisna paralel, di mana istisna paralel ini merupakan suatu bentuk akad istisna antara pesanan dengan penjual, kemudian untuk memenuhi kewajiban kepada musta'ni. Penjual memerlukan pihak lain sebagai sani atau penjual. Kemudian kepada musta'ni, penjual memerlukan pihak lain tersebut. Dalam akad istisna, pembayaran bisa dilakukan di muka atau ditangguhkan, di mana pembayaran tersebut dilakukan secara angsuran atau sekaligus pada waktu tertentu. Kemudian dalam PSAK syariah nomor 104 dijelaskan bahwa karakteristik akad istisna sebagai berikut. Yang pertama, berdasarkan akad istisna, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli dengan cara pembayaran di muka atau ditangguh. Kemudian, spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad. Ketentuan harga barang pesanan tidak dapat berubah selama jangka waktu akad tersebut. Kemudian, barang pesanan harus memenuhi kriteria yang tadi setelah saya sebutkan, itu memerlukan proses pembuatan setelah akad disepakati sesuai dengan spesifikasi pesanan, bukan produk massal. Dan yang ketiga itu harus diketahui karakteristik secara umum yang meliputi jenis, kualitas, kuantitasnya tadi. Kemudian barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang telah diserahkan salah atau cacat, maka penjual harus bertanggung jawab atas kelalaiannya tersebut. Jadi begitulah penjelasan mengenai karakteristik akad istisna menurut PSAK syariah nomor 104. Kemudian dalam akuntansi untuk istisna ini sesuai dengan PSAK syariah nomor 104 itu ada beberapa pengakuan dan pengukuran menurut PSAK ini. Di antara lainnya itu ada pendapatan penjual, kemudian penjualan, jumlah pengukuran penjualan, kemudian istisna yang ditangguh, dan masih banyak yang lainnya. Dalam akuntansi untuk istisna ini, jika menggunakan metode presentase, penyelesaian dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan dibagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, margin keuntungan pembuatan pesanan yang dihitung apabila istisna dilakukan secara tunai, diakui sesuai presentase penyelesaiannya. Yang kedua, selisih antara nilai akad dan nilai tunai saat penyerahan diakui selama periode pelunasan secara proporsional sesuai dengan jumlah pembayaran. Jika menggunakan metode akad selesai dan proses pelunasan dilakukan dalam periode lebih dari 1 tahun setelah penyerahan barang pesanan, maka pengakuan pendapatan juga dibagi menjadi 2.
Kemudian teman-teman ada juga biaya perolehan istisna, di mana biaya perolehan ini terdiri dari biaya langsung yaitu baku dan tenaga kerja langsung untuk membuat barang pesanan. Dan yang kedua, biaya tidak langsung adalah biaya overhead, termasuk biaya akad dan praakad. Biaya perolehan istisna yang terjadi selama periode laporan keuangan diakui sebagai aset istisna dalam penyelesaian pada saat terjadinya. Baiklah teman-teman sekalian dan Bapak Muhammad Abdul Goni SEMAK yang saya hormati, mungkin sekian penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya dapat menambah wawasan informasi teman-teman dan penonton video ini. Lebih kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.